Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anida Sunanda. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang faktor kontingensi pada perencanaan sistem pengendalian manajemen. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, keterkendalian dan ketidakpastian lingkungan organisasi. Poin yang kedua, dampak ketidakpastian lingkungan organisasi terhadap keterkendalian. Dan poin yang ketiga, penanggulangan dampak ketidakpastian lingkungan organisasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan soal faktor kontingensi. Ada beberapa faktor kontingensi yang akan saya bahas. Yang pertama, ukuran organisasi atau size. Size ini dapat dilihat dari organisasi secara keseluruhan atau bisa juga dilihat dari sudut pandang divisional. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan organisasi. Teknologi di sini bisa berupa teknik maupun aksi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga, ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dimaksud dengan beberapa elemen yang berada di luar organisasi seperti pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas keuangan. Yang keempat, ada tujuan dan strategi organisasi. Hal ini mendefinisikan tujuan dan teknik kompetisi yang dilakukan oleh organisasi. Yang terakhir, ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini dimaksud dengan nilai yang mendasari suatu organisasi dalam melakukan tindakan. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ialah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan lain hal yang menyangkut organisasi baik dari dalam maupun dari luar. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal ialah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi atau bisa juga dibilang lingkungan yang berasal dari dalam organisasi tersebut. Sementara itu, lingkungan eksternal ialah lingkungan yang berasal dari luar organisasi tersebut. Lingkungan eksternal ini dibagi 2 macam lagi, yaitu ada elemen aksi langsung dan ada juga elemen aksi tidak langsung. Ketidakpastian lingkungan merupakan keadaan di mana organisasi atau pimpinannya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungannya, sehingga akan menyebabkan timbulnya kesulitan dalam memperkirakan perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada beberapa kerangka dalam ketidakpastian lingkungan. Yang pertama, ketidakpastian rendah. Elemen lingkungannya sedikit dan elemen lingkungan berubah secara perlahan. Kerangka yang kedua ada ketidakpastian agak rendah. Di sini elemen lingkungannya berjumlah besar, tapi elemen lingkungannya berubah secara perlahan. Yang ketiga ada ketidakpastian agak tinggi. Di sini elemen lingkungannya berjumlah sedikit, namun elemen lingkungannya berubah secara dinamis. Yang keempat ada ketidakpastian tinggi. Di sini elemen lingkungannya berjumlah besar dan juga elemen lingkungan berubah secara dinamis. Ada beberapa dampak ketidakpastian lingkungan organisasi terhadap keterkendalian. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan organisasi dapat menyulitkan perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pengendalian yang efektif. Lalu yang kedua, ketidakpastian lingkungan dapat meningkatkan risiko kegagalan untuk tanggapan organisasi. Ada beberapa cara untuk menanggulangi dampak ketidakpastian lingkungan organisasi. Yang pertama, ada peran-peran perluasan batas atau boundary spanning. Departemen-departemen dan peran-peran perluasan batas mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Yang kedua, ada rekanan antagonis. Rekanan antagonis ini adalah strategi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha dengan cara mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, ada merger and joint venture. Merger ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih organisasi menjadi satu. Sedangkan joint venture adalah aliansi atau program strategi yang dilakukan oleh 2 atau lebih organisasi. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.